Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi dengan saya, Gilang Pertama, guru matematika di SMA Negeri 1 Bantar Kaung. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan tentang materi lanjutan statistika kelas 12, matematika wajib. Ya, matematika wajib. Pada pertemuan atau video sebelumnya, saya sudah membahas tentang statistika, tentang penyajian data, tentang yang ada 3 penyajian data, pengukuran data, pemusatan data, dan penyebaran. Di penyajian data itu sudah dijelaskan tentang tabel, histogram, lingkaran, poligon, dan diagramnya ya. Dan poligon, diagram histogram, poligon, dan lingkaran. Nah, pertemuan sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang mean, median, dan modus. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang ukuran pemusatan. Nah, pemusatan di sini pada pertemuan sebelumnya sudah saya jelaskan tentang mean atau rata-rata, median atau tengah, dan modus data yang sering muncul. Pada kesempatan kali ini saya mencoba untuk menjelaskan tentang kuartil, desil, dan persentil. Oke, langsung saja untuk saya jelaskan tentang pertama tentang kuartil dulu. Oke, kuartil ada 3 jenis ya, dibagi 3, yaitu kuartil pertama atau kuartil bawah, biasa disebut kuartil bawah atau Q1, kuartil kedua atau kuartil tengah yaitu Q2, kuartil 3 atau disebut kuartil atas itu Q3. Nah, di materi SMP sudah pernah dijelaskan yaitu tentang tata tunggalnya ya. Tata tunggal untuk kuartil itu adalah ada rumusannya seperti ini. Tapi di kelas 12 ini saya tidak akan menjelaskan secara detail tentang data tunggal. Saya lebih fokusnya ke data kelompoknya nanti. Saya lebih fokus ke data kelompok. Untuk mencari mencari kuartilnya, yang pertama kalian harus mencari kelas kuartilnya terlebih dahulu. Nah, kelas kuartilnya itu adalah I/4, NI-nya itu adalah kuartil keberapanya. Kuartil 1 berarti 1/4, kuartil kedua berarti 2/4, kuartil ketiga berarti 3/4. Sedangkan N di sini adalah N itu jumlah frekuensinya berapa. Nah, setelah kelas kuartil ketemu, dimasukkanlah ke rumus-rumus seperti ini. Hampir sama dengan rumus median kemarin. Jadi Q1, kalau Q1 berarti kalau kuartil 1 berarti Q1, kuartil 2 berarti Q2, kuartil 3 berarti Q3. TB-nya itu adalah tepi bawah kelas kuartilnya. Ini diambil dari sini ya. F kaki itu adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil. Ini keterangannya di sini. Nah, ya frekuensi F kaki adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil. QI-nya jadi tergantung Q berapa, Q1, Q2, atau Q3. Frekuensi kumulatif FQ itu adalah frekuensi kelas kuartilnya atau kelas yang nanti disebut kuartilnya di mana nanti frekuensinya berapa. FP adalah interval kelasnya berapa. Itu seperti itu. Ini rumusannya seperti ini, hampir mirip nanti dengan median juga sama, nanti dengan persentil dan kuartil persentil dan desil juga hampir sama nanti rumusannya. Oke, langsung saja saya ke contoh soal. Nah, untuk pertama data tunggal dulu. Nah, data tunggal di sini contoh pertamanya adalah ini ada 2 model, nanti saya contohkan untuk yang ganjil. Ini dicari kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3-nya. Nah, pertanyaan pertama itu ada data 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Data genap ya. Nah, ini ada angkanya diurutkan dulu. Setelah diurutkan, kalian mencari Q2 dulu. Nah, Q1-nya itu ada di sini. Nah, ini di sini. Ini penjabarannya ini saya jelaskan. Nah, di sini karena dia itu bersepuluh, jadi kalian ambil tengah-tengahnya dulu. Ya, Q2 itu sama dengan median. Jadi mediannya di sini Q2, setelah itu Q1-nya berarti setengah dari yang sampai median. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kuartil satunya ada di sini. Ini juga 1, 2, 3, 4, 5. Berarti Q2-nya di sini. Ini Q3-nya di sini. Ini Q1-nya adalah 5. Q2-nya adalah tengah-tengah antara 6 dan 7. Berarti 6 tambah 7 dibagi 2. Itu seperti ini. Oke, nah sedangkan ini
Q1 nya adalah karena ini ganjil, berarti kalian mencari Q2 dulu. Kalau mencari Q2 berarti kalian tengah-tengahnya diambil 1 2 3 4 5 6 7 8 9, berarti 4 ambil tengah-tengahnya, berarti di sini ini Q2. Q1 nya adalah tengah-tengah dari ini, berarti antara 5 dan 5, berarti 5 tambah 5 dibagi 2 berarti 5. Q3 nya adalah tengah-tengah dari ini, berarti di sini ya. Jadi antara 7 dan 7 ini berarti 7 tambah 7 dibagi 2 berarti Q3 nya 7. Nah, ini tanda tunggal mungkin waktu SMP sudah pernah dijelaskan. Nanti jarang keluar tentang soal tanda tunggal, dan saya fokusnya ke data kelompoknya. Nah, ini soalnya di sini tentukan kuartil bawah dan kuartil atas dari tabel berikut ini. Nah, tabelnya tabel yang kemarin. Nah, di sini biasanya itu baru diketahui frekuensinya saja. Jadi ini saya mencoba menuliskan semua, padahal nanti TB ini nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Nanti kalian tinggal lihat saja, oh TB-nya di sini, kalau kelasnya di sini berarti TB-nya berapa, kayak gitu. Oke, ini saya sengaja tuliskan untuk memperjelas. Nah, frekuensi kumulatifnya juga saya tuliskan lagi. Jadi seperti tabel yang kemarin. Nah, tahap pertama kalian cari data kelas kuartilnya dulu. Kelas kuartil 1 itu adalah 1/4 N, ya 1/4 dari 40 berarti 10. Nah, 10 ini kalian ngambil dari data frekuensi kumulatifnya, berarti data ke 10 itu di mana sih? Nah, data 10 itu berarti karena ini 8, sini 14, berarti data ke 10 itu ngikut ke sini. Nah, ngikut ke kelas ini. Ini kelas kuartil satunya. Nah, berarti tadi bawahnya 45,5, frekuensinya 6, frekuensi kumulatif sebelumnya itu ada 8. Nah, dimasukkanlah ke rumus ini. Ya, ini 45,5 tapi bawahnya itu ada yang keliru, saya itu dulu. Saya ganti angkanya dulu. Ini ada yang kesalahan. Saya ganti dulu. Salah ketik ternyata di kuartil. Nah, ini di kuartil. Nah, ini di sininya 6. Ini belum saya ganti. Oke. Oke. Saya ulangi lagi ya. Nah, ini di sini 8 itu ngambilnya dari sini karena di atas kelas kuartil. 6 itu adalah frekuensinya. 6 di sini interval kelas ini. 6. Nah, setelah itu diproses 10 dikurangi 8 itu 2. Nah, ini 6 sama 6 dicoret jadi 2. Berarti 47,5 itu kuartil 1 atau kuartil bawahnya. Sekarang kelas kuartil 3-nya atau kelas kuartil atasnya adalah 3/4, karena 3 ya di sini kuartil 3, 3/4 kali 40 berarti 30. 30 itu di mana sih? Ini 31, ini 22, berarti ambillah ini kelas kuartilnya. Karena 30 ngikutnya ke sini. Ini kelas kuartil ke 3. Nah, setelah itu kita masukkan ke rumusan ini. Nah, kita tinggal ambil 3/4 40 ya. Nah, dua-duanya dari mana? Dua-duanya ini. Frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartilnya. Kalau misalkan kalian tidak menggunakan ini, kalian jumlahkan ini. Jadi ini dijumlahkan semua, ini adalah frekuensi kumulatif kelas kuartil. Dibagi frekuensi kelasnya itu 9, intervalnya adalah 6 sama. Nah, ini tinggal diproses, 30 dikurangi 22 berarti 8. 8 ya, 8 dibagi 8 dikali 6 8 benar ya? Iya 8 dikali 6 dikali 6 itu 48 dibagi 9. Oke, ini saya ada keliru lagi, ini saya ganti. Oke, berarti ini 48 ya, 48 bagi 9, 48 dibagi 9.
sebentar, berarti 5,48 dibagi 9. 48 bagi 9, sorry, salah. 8 kali 6 itu adalah 8 kali 6, oh ya benar, 48. 48 dibagi 9 berarti 5,8. Oke, 5,8. 5,8. Oke, 5,8. 5,8 ini berarti 69,3. Oke, saya ulangi lagi ya. Oke, kesalahan penghitungan ternyata. Oke, saya lanjutkan lagi tadi sampai, nah sampai sini. Di sini berarti ini 8 dibagi 9 itu 8 kali 6 itu 48. 48 bagi 9 5,9. 5,8 ya. 8 berarti hasilnya dengan jumlahkan 69,3. Ya, ini di sini seperti ini contoh untuk kuartilnya. Contoh kuartil seperti ini ya. Jadi yang perlu dipahami, kalian mencari kelas kuartilnya dulu. Setelah itu tepi bawah kelas kuartilnya itu berapa. Ya, setelah itu frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartilnya itu berapa. Kalau misalkan tanpa frekuensi ini, tanpa tabel ini, berarti kamu ngambil ininya saja. Ini tambah ini, tambah ini, tambah ini, kayak gitu. Oke. Nah, next selanjutnya adalah ke desil. Desil itu berarti per seratusan ya, per 10. Jadi di kuartil itu per 4, kalau desil per 10. Di sini cara untuk tata tunggalnya adalah ini, tata ke I kali N plus 1 per 10. Ini waktu SMP juga sudah pernah dibahas, jadi saya tidak lalu membahas ini. Nah, kalau saya lebih fokus ke tata kelompoknya. Tata kelompoknya itu kita mencari kelas desilnya dulu. Ya, I per 10 N. Jadi kalau kuartil itu I per 4, kalau desil I per 10. Setelah itu kita masukkan ke rumusannya. Rumusannya hampir sama, yang membedakan adalah ininya saja, I per 10 N. Kalau kuartil itu I per 4, ini I per 10. Jadi keterangan juga sama, ada tepi bawah kelas desil, frekuensi kumulatif sebelum kelas desil, frekuensi kelas desilnya berapa, dan interval kelas desilnya berapa. Itu. Jadi rumusannya hampir sama antara kuartil dan desil. Yang membedakan adalah sepernya saja, I per 10 dan I per 4-nya saja nanti. Jadi sini untuk mencari kelas desilnya. Oke, desil 8, ini contohnya. Ya, tentukan desil ke-4 dan desil ke-8. Tabelnya hampir sama dengan tabel yang tadi saja, biar lebih gampang. Nah, ini tabelnya sama. Nah, yang pertama kita mencari kelas desil ke-4-nya dulu. Desil ke-4-nya adalah ini. Desil ke-4-nya adalah 4 per 10 kali N, berarti 4 kali 40 dibagi 10 berarti 16. 16 itu berarti berada di kelas mana? 16 itu berada di kelas ini. Nah, sini 14, berarti setelah 14 ada 16. Disinilah desil ke 4-nya, tapi bawahnya 51,5, tapi atasnya frekuensinya adalah 5, frekuensi kumulatif sebelumnya adalah 14. Nah, ini seperti ini, panjangnya atau intervalnya adalah 6, jadi langsung dimasukkan yang seperti ini. 14 yang ambil dari atas ini, 5 nya dari sini, dioperasikan jadi 16 dikurangi 14 berarti 2. Ya, 2 kali 6 itu adalah 12. 12 bagi 5 adalah 2,4. 2,4 ditambah 51,5 jadi 53,9. Ini desil ke 4-nya. Sekarang saya ke desil ke 8. Desil 8 berarti I-nya dikali 8. 8 kali 40 dibagi 10 berarti 32. 32 posisinya berarti di sini ya. Nah, ini. Kali ini 31, berarti ini 32 di sini. Ini desil, kelas desil ke
ke 8 ya, ke 8. Ini masih salah. Ke 8. Oke, ini saya lanjutkan. Nah, 8 di sini, tapi bawahnya adalah 69,5. Nah, kita masukkan saja langsung. Frekuensi kumulat sebelumnya adalah 31. Nah, maka jadinya 32 dikurangi 31. Berarti 1 ya. 1 berarti kali 6, 6. 6 per 5 adalah 1,2. Ini tinggal dijumlahkan 70,7. Ini desil ke-4 dan desil ke-8-nya sudah ketemu. Jadi yang membedakan adalah ini saja nanti. Cara mencarinya hampir sama dengan kuartil. Yang membedakan adalah I-nya saja. Nanti untuk mencari kelasnya juga sama. Ini tinggal I-nya saja tinggal diganti. Proses selanjutnya ada frekuensi kumulatif, ada frekuensi kelasnya. Hampir sama semua. Oke. Yang terakhir untuk pemusatan data itu persentil atau per 100 di sini. Nah, seperti ini caranya untuk data tunggalnya. Data kelompoknya hampir sama. Nah, data kelompoknya adalah seperti ini. Iya. Jadi I per 100. Oke, I per 100 ini saya keliru. I per 100 kurang 0,1. Oke. I per 100 ini yang membedakan. Kalau kuartil itu I per 4, kalau desil itu I per 10, kalau persentil I per 100. Oke, rumusannya hampir sama. Yang membedakannya adalah cuma per saja. Kalau persentil itu per 100, desil itu per 4, per 10, kalau kuartil adalah per seperempat. Oke, langsung saya ke contohnya. Persentil ke 40 dan persentil ke 60. Oke, tabelnya adalah seperti ini. Tabel yang sama dengan yang sebelumnya, biar lebih gampang. Oke, di sini. Nah, pertama kita mencari kelas persentilnya dulu. Kelas persentilnya adalah 40 per 100 kali 40 bagi 16. Berarti kelas persentilnya adalah ini. Kelas persentil ke 40-nya. Oke, setelah itu kita masukkan ke rumus persennya. Di bawahnya itu adalah ini 51,5. Frekuensi sebelumnya adalah frekuensi kumulatif sebelumnya 14. Frekuensi kelasnya adalah 5. Nah, tinggal dimasukkan 16 dikurangi 14 dibagi 5 kali 6 itu adalah 2,4, berarti 53,9. Ini persentil ke 40. Persentil ke 40 ya. Persentil ke 40. Oke, ini persentil ke 40-nya tadi persentil ke 40. Persentil ke 40 mana tadi? Persentil ke 40. Persentil ke 40. Persentil ke 40. Oke, persentil ini. Persentil. Persentil ya. Saya betulkan dulu ini datanya. Oke, nah udah saya masukkan ke persentilnya. Nah, tadi sudah ke persentil ke 40. Nah, sekarang ke persentil ke 60-nya adalah rumusannya seperti ini. 60 berarti 60 kali 40 berarti 240 bagi 100 24. Berarti ada di sini karena di sini ada 22, berarti 24 itu setelah 22. Berarti ini kelas persentil ke 60-nya, tapi bawahnya 63,5, tapi ada frekuensi kumulatif kurang darinya adalah ini 22. Dan kelas persentilnya adalah oke, saya kopikan.
sama. Oke, nah saya ulang lagi, jadi sampai sini. Nah, masukkan datanya 22 dari sini, 9 frekuensinya, keduanya 63,5, intervalnya 6. Nah, berarti 24 dikurangi 22 berarti 2 per 6 ya, 2 per 6, 2 per 9 dikali 6, 1,33, jumlahkan jadinya 64,83. Nah, ini persentil. Jadi tadi sudah saya jelaskan tentang desil, persentil, dan kuartil. Maka untuk pertemuan penjelasan tentang pemusatan datanya sudah selesai, mulai dari median modus serta kuartil, desil, dan persentilnya sudah semua. Jadi ini saya selesai. Saya nanti akan mencoba menjelaskan lagi tentang ukuran penyebarannya di pertemuan berikutnya. Oke, sekian untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
seperti ini, tabel yang sama dengan yang sebelumnya biar lebih gampang. Oke, di sini. Nah, pertama kita mencari kelas persennya dulu. Kelas persentilnya adalah 40 per 100 kali 40 bagi 16. Berarti kelas persentilnya adalah ini. Kelas persentil ke 40-nya. Oke, setelah itu kita masukkan rumus persennya. Di bawahnya itu adalah ini 51,5. Referensi sebelumnya adalah referensi kelas sebelumnya 14. Referensi kelasnya adalah 5. Nah, tinggal dimasukkan 16 dikurangi 14 dibagi 5 kali 6 itu adalah 2,4, berarti 53,9. Ini persentil ke 40. Persentil ke 40 ya. Persentil ke 40. Oke, ini persentil ke 40-nya tadi persentil ke 40. Persentil ke 40. Persentil ke 40. Persentil ke 40. Oke, persentil. Persentil. Tentukan dulu katanya. Oke, nah udah saya masukkan ke persentilnya. Nah, tadi sudah ke persentil ke 40. Nah, sekarang ke persentil ke 60-nya adalah rumusnya seperti ini. 60 berarti 60 kali 40 berarti 240 bagi 100 24. Berarti ada di sini, karena di sini ada 22, berarti 24 setelah 22. Berarti ini kelas persentil ke 60-nya, tapi bawahnya 63,5, tapi ada versi kuantitatif lebih kurang darinya adalah ini 22. Referensi kelas persentilnya adalah oke, saya kopikan dulu biar sama. Nah, saya ulang lagi tadi sampai sini. Nah, masukkan datanya. 22 dari sini, 9 referensinya, keduanya 63,5, kebagi 6. Berarti 24 dikurangi 22, berarti 2 per 6 ya, 2 per 6. 2 per 9 dikali 6, 1,33. Jumlahkan jadinya 64,83. Nah, ini persentil. Jadi tadi sudah saya jelaskan tentang desil, persentil, dan kuartil. Untuk pertemuan penjelasan tentang pemusatan datanya sudah selesai, mulai dari median, serta kuartil, desil, dan persentilnya sudah semua. Jadi ini saya selesai. Saya nanti akan mencoba menjelaskan lagi tentang upah penyebarannya di pertemuan berikutnya. Oke, sekian untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.